Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas yang sesuai di thumbnail tadi cuy, yaitu cara mudah terhindar dari kena geng pas main solo plus tutorial hero Tamus melawan hero Arlot cuy. Jadi ini lawanku Arlot ya. Jadi gini, untuk ngelawan hero Arlot itu yang perlu kalian tahu itu yaitu tentang pasifnya si Arlot. Jadi pasifnya si Arlot ini akan memberikan tanda cuy ke hero nya itu. Pas kalian itu kena tanda, itu otomatis skill 2 nya akan bisa kereset. Jadi skill 2 nya ini bersifat skill ya untuk Arlot ini. Jadi untuk ngelawan hero Arlot, kalian bisa respect sama hero Arlot itu sendiri, yaitu dengan cara membeli item penangkal skill cuy, yaitu bersifat physical attack ya, yaitu item penangkal skill yang bersifat physical attack itu adalah item Dreadnought Armor, yaitu pecahannya anti kuiras. Jadi kalau kita melawan Arlot, kalian bisa membeli item Dreadnought Armor dulu. Walaupun Arlot itu adalah hero yang bisa ke counter sama Tamus, tetapi ini buat jaga-jaga kalau entar kita kena geng ataupun yang lainnya, kita paling nggak bisa ngehandle si Arlotnya itu agar damage-nya tidak terlalu sakit ke kita cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang cara melawan hero Arlot sendiri. Intinya kita harus respect sama musuh cuy. Terus untuk tips cara mudah terhindar dari kena geng pas main solo, yaitu kalian bisa memakai dengan cara ini, yaitu kalian bisa sering-sering lihat map cuy. Jadi gini, ini kan minionku sudah muncul. Jadi pas minion kalian sudah muncul ataupun saling berhadapan antara minion musuh dan minion kalian, kalian itu harus langsung lihat map. Kira-kira mage dan tanknya itu berada di mana cuy. Kalau tank dan maginya itu sudah kelihatan terus berada di bawah, kalian boleh maju. Itu otomatis musuhnya itu ada di bawah cuy. Tetapi kalau tank dan maginya itu tidak kelihatan, itu paling enggak itu di dekat kalian ataupun di dekat musuh cuy, ataupun sedang ngelord ataupun sedang ngetartel. Jadi usahakan kalau kalian main solo dan nggak kepingin kena geng, kalian bisa sering-sering lihat map cuy. Jadi istilah kayak epic perbesar map itu bukanlah cuma omong kosong doang, tetapi itu ada maksudnya cuy. Ya maksudnya itu bukan menghina ya, tetapi itu bisa bermaksud kayak gini agar kalian itu nggak kena geng. Terus bisa kalau kalian lihat musuhnya itu ada di mana, kalian bisa tahu untuk ngepushnya itu ngepush yang mana dulu, ataupun pas kalian sudah mendapatkan lord. Jadi kalau pas kalian sudah mendapatkan lord, kalau kalian itu sering melihat map, kalian akan tahu lordnya itu kira-kira jalannya itu kemana. Kalau lordnya itu jalannya ke bawah, kalian bisa ngepushnya ke atas cuy. Jadi untuk fungsinya map ini sebenarnya banyak, bisa untuk ngelihat posisi musuhnya itu ada di mana, terus bisa untuk manajemen wave. Maksudnya manajemen wave ini adalah jalannya si minion cuy, agar sama, biar kalau ngepush entar itu menjadi enak cuy. Jadi gitu ya untuk solusinya tentang agar kalian itu tidak mudah kena geng cuy, yaitu sering-sering lihat map aja. Oke, aku clear minion dulu cuy. Oke, kita lanjutin ke build dan emblemnya. Dan untuk build dan emblemnya ini terserah kalian cuy. Kalian boleh memakai versiku, ataupun kalian boleh memakai versi orang lain, ataupun kalian boleh memakai versi tersendiri. Dan ini tergantung sama kalian enaknya yang mana cuy. Jadi untuk build dan emblem ini sesuaikan sama kondisi dan gameplay kalian. Aku nggak memaksa kalian untuk memakai emblem dan buildku cuy, tetapi ini terserah kalian. Soalnya gameplay setiap orang itu akan berbeda cuy untuk memainkan suatu hero. Percuma saja aku menggunakan kayak gini tetapi tidak enak di kalian, kan percuma saja ya. Intinya untuk build dan emblem itu terserah kalian cuy, tetapi untuk versiku tersendiri aku menggunakan emblem dan build dengan susunan kayak gini cuy. Dan ini aku jelasin satu persatu aja ya. Untuk emblemnya dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan
emblem dan talentnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang si Thamus ini cuy. Yang pertama itu pasifnya si Thamus ini bisa dipicu dengan basic attack-nya, dan yang kedua ini juga bisa dipicu kalau kita menggunakan basic attack setelah menggunakan skill cuy. Ya intinya kalian menggunakan skill, setelah itu basic attack otomatis pasifnya akan aktif. Terus yang ketiga, pasifnya si Thamus ini terhitung skill cuy. Jadi kalau kita menggunakan item yang ada penambahan spell farmnya, itu juga akan terpengaruh pada pasifnya. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang pasifnya si Thamus. Oke, kita lanjutin ke emblemnya cuy. Jadi untuk emblemnya yaitu aku memakai emblem factor karena ada spell farmnya, dan ini sinkron sama pasifnya tadi. Plus bisa memicu spell farm dari skill-skillnya. Terus untuk talent pertama aku menggunakan Swift cuy, yaitu ada penambahan 10% attack speednya. Jadi kalau kita basic attack itu bisa memicu pasifnya juga kan. Jadi ini sangat sinkron sama pasifnya tadi cuy, yang bisa terpicu kalau kita basic attack. Terus untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood, dan untuk fungsinya sendiri apabila kita berhasil ngekill ataupun mendapatkan assist itu bisa menambahkan spell farmnya si Thamus cuy. Jadi kalau kita berhasil mendapatkan kill ataupun mendapatkan assist, itu spell farm dari pasif ataupun skill-skill yang lain itu akan deras cuy. Terus untuk talent ketiga aku menggunakan Brave Smith, dan untuk fungsinya sendiri apabila kita menggunakan skill itu bisa memulihkan HP kita cuy, dan untuk pemulihannya itu nggak salah 5% total HP kita. Oke, aku lanjutin ke build-nya cuy. Oke, ini bentar aku mau ngambil bah merah. Oke, kita ambil aja cuy. Nah ini ada lukatnya, kita rusuh aja cuy, nggak apa-apa. Oke, kita majuin aja. Nah ini ada arlotnya juga, dan kita maju nggak apa-apa cuy, soalnya ini kan aku menang gol kan. Tetapi kalau kalah gol ya nggak berani cuy. Ya ini masih ada arlot, kita gas aja cuy, biarin. Oke, tetap kuat kok karena udah memakai Dreadnought armor kan tadi. Jadi ini bisa ngecounter si arlot sendiri cuy, walaupun damage-nya itu tidak akan terlalu sakit ke arlot, tetapi paling enggak kalau ngelawan arlot kita nggak akan mati cuy. Oke, ini ada frankonya, malah dapat frankonya cuy. Oke, kita lanjutin saja ke build-nya cuy. Jadi untuk build-nya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Bentar, ini ada alucardnya lagi. Nah ini ada Kadita kok, Kagura. Oke, nah ini mau kemana ini? Nah ini vexananya, nah hilang vexananya, dan kita coba kabur aja cuy. Nggak bisa ini, waduh ngincar ke sini mati aku. Oke cuy, ini aku udah hidup lagi, dan aku lanjutin ke build-nya tadi cuy. Untuk build-nya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Oke, aku lanjutin ke sepatunya dulu cuy. Tetapi sebelum aku lanjutin ke sepatunya, aku ingatkan lagi kalian harus membeli item Dreadnought armor dulu cuy, yaitu untuk ngetangkal hero arlot ini, yaitu musuh kalian di lane kalian cuy. Terus kita lanjutin ke sepatunya. Untuk sepatunya aku menggunakan Tox Boot cuy. Kenapa bang kok menggunakan Tox Boot? Jadi gini, untuk Tox Boot ini bisa ngurangin efek stun cuy, dan kita tahu kan di sini musuhnya itu banyak stunnya. Contohnya kayak Kadita, terus arlot, terus siapa lagi, Franco dari ultinya, skill satunya, ultinya itu suppress nggak bisa dikurangin cuy, tetapi skill satunya bisa. Terus Hanabi dari ultinya. Nah ini bentar aku sekarang cuy, kita kabur nggak bisa. Oke lah, jadi gitu ya untuk fungsinya. Tox Boot ini sendiri bisa ngurangin efek stun ataupun efek sisi. Terus aku lanjutin ke item pertama. Untuk item pertama aku menggunakan War Egg cuy, dan untuk fungsinya sendiri yang pertama ada penambahan darahnya cuy. Jadi walaupun kita cuma memakai War Egg, tetapi darah kita itu akan lebih tebal cuy. Nah di sini ada Alucard dan Arlot. Oke, terus untuk kelebihan yang kedua itu ada pengurangan cooldownnya, walaupun tidak terlalu penting bagi Thamus cuy.
karena skill 1 dan skill 2 nya ini sudah cepat cuy. Terus untuk kelebihan yang ketiga itu ada penambahan spell farmnya. Jadi kalau ada penambahan spell farmnya, otomatis skill 1 ataupun skill yang lain-lainnya ditambah pasifnya, otomatis itu akan menghasilkan regen cuy, ataupun bisa menambahkan ataupun bisa memulihkan darah kita. Terus untuk kelebihan yang keempat, ini sangat bagus kalau kita combo menggunakan ultinya cuy. Jadi pas kita menggunakan ulti terus kita sudah memakai War Egg, otomatis ulti kita yang bersifat area ini, yang kayak lava ini akan bersifat true damage semua cuy. Jadi ini sangat swakit kalau kita combo menggunakan War Egg ultinya si Thamus ini cuy ya. Terus kita lanjutin ke item kedua cuy. Untuk item kedua aku menggunakan Dominan Es. Jadi untuk fungsinya Dominan Es ini bisa ngurangin efek regen musuh cuy kalau dekat dengan kita, tetapi kalau jauh itu tidak bisa ya. Intinya kita harus main dekat, dan kita tahu kan Thamus ini adalah hero dekat cuy, jadi ini sangat cocok digunakan sama Thamus. Oke, kita bentar ini bantu teman kita dulu cuy. Oke, ini sudah rata, nggak usah diterusin. Oke, terus untuk kelebihan kedua dari Dominan Es ini yaitu ada penambahan physical defense-nya yang lumayan tinggi cuy. Terus untuk kelebihan yang ketiga itu ada pengurangan efek attack speed. Jadi kalau musuhnya itu dekat dengan kita, otomatis attack speednya itu akan dikurangi sebanyak 50% cuy. Jadi kalau musuhnya itu kayak Zilong, Aulus, Argus, otomatis attack speednya akan berkurang drastis cuy. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Corrosion Skate. Jadi untuk fungsinya Corrosion Skate ini tidak hanya bisa nge-slow musuhnya saja, tetapi juga ada penambahan physical damage-nya cuy. Dan kalau kalian belum tahu apa itu physical damage dan physical attack, ini berbeda cuy. Jadi physical damage itu adalah damage bawaan dari hero, sedangkan physical attack itu adalah damage penambahan dari item cuy. Ya intinya damage tambahan dari item, sedangkan untuk physical damage itu adalah damage bawaan dari hero. Bentar, ini aku dikeroyok rame-rame. Wah, kita lock siapa ini? Terlalu banyak ini. Wah, mati aku. Oke, kita lanjutin ke Corrosion Skate tadi. Terus untuk kelebihan yang ketiga, Corrosion Skate ini juga ada penambahan attack speed-nya cuy. Jadi tadi kan aku sudah bilang kalau pasifnya itu bisa dipicu kalau kita basic attack. Kalau kita basic attack-nya cepat, otomatis pasifnya itu akan lebih sering keluarnya cuy. Oke, bentar, ini di ulti Franco aku. Waduh, bentar, aku kabur dulu cuy. Jadi gitu ya untuk kelebihan Corrosion Skate ini. Oke, kita lanjutin ke item keempat cuy. Untuk item keempat aku menggunakan Athena Shield. Wah, ini ngapain Alucard dikejar sampai sini. Oke, kita nggak bisa sih maju ini. Bentar, kita tunggu ulti dulu cuy. Nah, ini mau digas Charlotte aku. Bentar. Oke, kita lanjutin. Malah ini rame-rame. Nah, temanku mana ini? Ya, ini ada link. Oke, kita lock ini saja cuy. Malah mati, nggak apa-apa lah, penting dapat dana nabinya cuy. Oke, ini aku udah hidup lagi cuy, dan aku lanjutin ke item keempat. Untuk item keempat aku menggunakan Athena Shield cuy, dan untuk fungsinya sendiri ini untuk ngecounter magi musuh cuy, yaitu Kadita. Jadi Kadita itu kan hero ngeburst, jadi untuk ngecounter hero ngeburst itu bisa menggunakan Athena Shield cuy. Tetapi kalau musuhnya itu bertipe Magic Box, kalian bisa menggunakan Radiant Armor saja cuy. Terus untuk item terakhir aku menggunakan Blade Armor karena di sini musuhnya Hanabi cuy. Tetapi kalau musuhnya Leslie kalian bisa menggunakan Twilight Armor. Dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan build dan emblemnya si Thamus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.